Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu yang ketiga ini masih diberikan kuat dan sehat oleh Bapa kita. Kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelum kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga yang kami sembah, di dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas anugerah-Mu, pertolongan-Mu, pemeliharaanmu dalam hidup kami. Kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami, agar kami semakin dikuatkan, diteguhkan, dan mempersiapkan diri menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Di dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini, saya bawakan firman yang terambil dari Yohanes pasal 13, ayat 34-35 yang berbunyi demikian. Aku memberikan perintah yang baru kepada kamu, supaya kamu mengasihi seorang terhadap yang lain, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus mengasihi seorang terhadap yang lain. Dalam hal inilah semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu mempunyai kasih di antara seorang terhadap yang lain. Saudaraku, bicara tentang kasih, awal daripada hidup manusia pun di Taman Eden sudah dimulai daripada kasih daripada Bapa di surga. Sebelum manusia diciptakan, terlebih dahulu Yahweh ciptakan segala kebutuhan manusia, tempat tinggalnya, makan, minum, dan yang lain. Dan setelah manusia pun jatuh dalam dosa, manusia memakai pakaian dari daun, maka Yahweh ganti dari kulit binatang, karena Yahweh mengasihi manusia. Itu dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-9-21. Dan kita tahu Yahweh memberikan juga hukum Taurat, tapi manusia tidak bisa melakukan hukum Taurat. Maka Yahweh sendiri datang ke dalam dunia di dalam Yesus HaMasiah, bahwa dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Yahweh akan dunia sehingga mengaruniakan anaknya atau putranya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini bukti kasih daripada Bapa. Hari ini saya berikan temanya, Roh Kudus membuahkan kasih. Sekali lagi, Roh Kudus membuahkan kasih. Yesus HaMasiah adalah Roh Kudus yang berubah menjadi manusia. Yesus HaMasiah adalah Yahweh yang berubah menjadi manusia. Jadi cikal bakal daripada kasih itu adalah Yahweh itu, Yesus itu, Roh Kudus itu sendiri. Kita tahu dalam Galatia pasal 5 ayat 22, buah Roh Kudus yang pertama adalah kasih. Nah, kita ketahui bahwa kalau kita punya Roh Kudus, otomatis punya kasih. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 4-7. Ini adalah buah-buah kasih. Yang pertama, kasih membuat orang berpanjang sabar. Yang kedua, kasih membuat orang bermurah hati. Yang ketiga, kasih membuat orang tidak cemburu. Yang keempat, kasih membuat orang tidak menyombongkan diri. Yang kelima, kasih membuat orang tidak memegahkan diri. Yang keenam, kasih membuat orang tidak berbuat yang tidak pantas. Yang ketujuh, kasih tidak membuat orang mencari sesuatu hanya untuk dirinya sendiri. Yang kedelapan, kasih membuat orang tidak menghasut orang lain. Yang kesembilan,
kasih membuat orang tidak menghitung-hitung yang jahat. Yang ke-10, kasih membuat orang tidak bersukacita atas ketidakadilan, tapi bersukacita karena kebenaran. Yang ke-11, kasih membuat orang siap menanggung semuanya. Hal yang menyakitkan, yang menderita, siap menanggung semuanya. Yang ke-12, kasih membuat orang percaya semuanya kepada semua janji daripada Bapa di surga, karena Dia menggenapi semua janjinya. Yang ke-13, kasih membuat orang mengharapkan semuanya. Yang ke-14, kasih membuat orang untuk tabah menanggung semuanya. Saudara perhatikan di sini, ada 14 buah-buah kasih yang diberikan kepada kita melalui Roh Kudus, supaya hidup kita hidup benar-benar di dalam kasih daripada Yahweh itu, di dalam Yeshua HaMasyiah melalui Roh Kudus. Jadi kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus, otomatis kita punya kasih. Dan kalau ada orang mengatakan aku punya Roh Kudus, tapi selalu beda-bedakan orang, selalu mencari-cari kesalahan orang, selalu mengingat-ingat kesalahan orang, itu belum hidup di dalam kasih. Itu hidup di dalam pekerjaan iblis. Sebab Roh Kudus tadi, Dia siap menanggung semuanya, Dia percaya semuanya, Dia mengharapkan semuanya, dan juga Dia tidak mencari sesuatu bagi diri sendiri, dan Dia tidak menghasut. Jadi kalau benar-benar kita dipimpin oleh Roh Kudus, kalau kita melihat kekurangan orang lain, bukan membicarakan kepada orang lain, tapi mendoakannya supaya mereka berubah. Itu tandanya kita hidup di dalam kasih. Kita tahu bahwa ada banyak contoh-contoh yang memiliki kasih di dalam Alkitab. Namun kita tahu satu saat Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, hukum mana yang terutama dari hukum Taurat? Itu di dalam Matius pasal 22 ayat 36 sampai 40. Tuhan Yesus jawab dengan jelas, hukum yang pertama, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan itu adalah perintah yang pertama dan yang terutama. Dan perintah yang kedua yang sama seperti itu, kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Pada dua hukum inilah seluruh isi Taurat dan kitab para nabi tercakup. Jadi kita tahu hukum Taurat itu ada 10 hukum, 4 hukum kepada Yahweh, 6 hukum kepada sesama. Dan kita tahu di dalam hidup kita sehari-hari, ketika Yeshua HaMasyiah mati di atas kayu salib, Dia secara vertikal, Dia memperdamaikan kita dengan Bapa di surga. Secara horizontal, Dia memperdamaikan kita dengan sesama. Artinya kasih Dia sudah sempurna mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Jadi kalau kita sudah ditebus dosa kita, harusnya juga kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau kita sudah diberikan jaminan keselamatan, harusnya kita juga memberikan kesempatan kepada orang lain yang belum bertobat dengan kasih kepada mereka. Maka kita tahu bahwa di dalam hukum yang ditegaskan tadi di dalam Matius pasal yang kelima ayat 44 sampai 45 dikatakan, namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu, berkatilah mereka yang mengutukmu,
perlakukanlah dengan baik mereka yang membenci kamu, dan berdoalah bagi mereka yang melecehkan kamu dan menganiaya kamu. Di ayat yang ke-45-nya, supaya kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, sebab Dia menerbitkan mataharinya bagi yang jahat dan bagi yang baik, dan Dia menurunkan hujan bagi yang benar dan yang tidak benar. Kita tahu ini satu contoh yang jelas. Ketika Yahweh menurunkan hujan, tidak hanya diperuntukkan kepada orang-orang benar, tapi kepada semua manusia. Artinya itu bukti kasih daripada Bapa di sorga. Kasih Yahweh itu tidak pilih-pilih kasih. Maka kalau kita benar-benar sudah hidup di dalam Yahweh itu, di dalam Yeshua HaMasyiah, dipenuhi Roh Kudus, kita mengasihi Yahweh dengan benar, mengasihi sesama juga dengan benar, sehingga kalau kita benar-benar hidup dalam kasih, dijamin pasti masuk surga. Bukan mudah-mudahan. Jadi kita ingat ketika Tuhan Yesus berada di atas kayu salib, Dia berdoa, salah satu isi doanya, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni orang. Petrus pernah bertanya dalam yaitu Matius pasal 18, dikatakan, berapa kali aku harus mengampuni orang yang bersalah kepadaku? Apakah 7 kali? Bukan, tapi 70 kali 7. Saudara bisa bayangkan, kita disuruh mengampuni hanya 70 kali 7. Berarti 490 kali. Sementara hari dalam 1 tahun hanya 365. Jadi lebih banyak jumlah pengampunan daripada jumlah hari dalam setahun. Kalau kita ada Tuhan Yesus, di hati kita ada pengampunan. Kalau kita ada pengampunan berarti ada kasih. Jadi kehadiran Roh Kudus dalam diri kita, kehadiran Yeshua HaMasyiah dalam diri kita, membuktikan kita anak-anak Dia yang hidup di dalam kasih. Kita ingat bagaimana Yusuf mempunyai saudara yang sangat jahat, iri kepadanya, membuang Yusuf ke sumur, dan setelah itu menjualnya. Dan gara-gara itu Yusuf harus dijadikan jadi pembantu. Setelah dia bekerja dengan baik, dituduh sama istri Potifar melakukan yang salah, padahal tidak, dimasukin ke penjara bawah tanah. Dan di penjara juga dia tetap mengerjakan pekerjaan dengan baik. Setelah itu Firaun bermimpi, dia mengartikan dia menguasai seluruh ekonomi Mesir. Ketika dia menjadi orang yang terpenting di Mesir mengatur ekonomi, saudara-saudara Yusuf datang membeli makanan kepadanya. Yusuf mengatakan, akulah Yusuf yang kamu jual itu. Jangan sedih. Yahweh merencanakan yang terbaik bagi dua bangsa untuk menyelamatkan bangsa. Yusuf enggak pernah menyinggung perbuatan mereka. Kenapa kamu buang aku ke sumur? Kenapa kamu jual aku? Tidak. Tetapi kau merencanakan yang jahat, tapi Yahweh merencanakan yang baik. Itu bukti bahwa Yusuf hidup di dalam kasih. Begitu juga Daud. Bagaimana Daud berkali-kali mau dibunuh oleh Saul sebagai mertuanya. Karena Daud ini punya kehebatan, dan pada satu kesempatan ketika Saul mengejar-ngejar Daud, maka Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, tapi dia tidak melakukan itu karena Daud hidup di dalam kasih. Itu di dalam 1 Samuel pasal 24 ayat 1-15. Dan kita tahu
setelah Daud mengalahkan semua musuh-musuhnya, dia diangkat menjadi raja menggantikan Saul karena Daud hidup di dalam kasih. Begitu juga Yusuf tadi di dalam Kejadian pasal 45 ayat 1-9. Dia diperlakukan tidak baik oleh saudara-saudaranya tapi tetap hidup dalam kasih, maka dia dipercayakan banyak hal oleh Bapa Surgawi. Yang berikutnya, contoh yang paling mungkin sangat mengerikan, Stefanus. Itu dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 55-60. Bagaimana Stefanus memberitakan Injil dengan berani. Tetapi ahli-ahli Taurat, termasuk pada saat itu namanya Saulus, belum bertobat, dia menjadi saksi untuk pembunuhan Stefanus karena memberitakan Injil. Saat Stefanus dirajam pakai batu, ya, dia berdoa, "Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Stefanus hidup di dalam kasih daripada Bapa Surgawi, hidup di dalam kasih daripada Tuhan Yesus. Maka jangan sampai mendekat kedatangan Yeshua HaMasyiah yang kedua kali, kita jangan sampai kehilangan kasih. Jemaat di Efesus itu ditegur oleh Tuhan Yesus di dalam Wahyu pasal 2 ayat 1-5, "Pekerjaanmu hebat, tetapi aku memiliki sesuatu yang perlu kau perbaiki. Kamu telah meninggalkan kasih yang mula-mula." Jadi ini satu pelajaran bagi kita supaya menjelang kedatangan Yeshua HaMasyiah, marilah kita hidup di dalam kasih supaya kita dapat masuk dalam kerajaan surga. Karena orang yang tidak memiliki kasih tidak mungkin masuk surga. Hanya orang yang hidup di dalam kasih yang bisa hidup di dalam kerajaan surga. Biar melalui firman ini kita semakin mempersiapkan diri dan kuat di dalam mengiring Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu ini, supaya kami benar-benar hidup di dalam kasih-Mu yang sudah sempurna, menebus kami, menyucikan kami, memberikan jaminan keselamatan kepada kami, bahkan mengutus Roh Kudus menjadi penolong bagi kami, agar kami hidup di dalam kasih-Mu, baik terhadap Bapa, kami mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kami, dan kami juga dapat mengasihi sesama kami seperti mengasihi diri kami sendiri, sebab Engkau sudah hidup dalam diri kami dan kami hidup dalam Engkau, maka kami selalu hidup berjalan dengan kasih-Mu. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, berkati bangsa dan negara kami, berkati seluruh hamba-hamba-Mu supaya hidup dalam kasih-Mu. Dan berkati juga bagi jemaat-Mu supaya mereka kuat menghadapi segala keadaan kesulitan dunia ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Yahweh berkati.